Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Asyidulafi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 5. Pertama kalinya bertemu dengan saya dalam podcast monolog Goal Setting untuk memenuhi tugas soft skill level 3. Oke guys, sekarang kita sharing-sharing santai aja nih. Jadi ada beberapa goal setting yang mesti dimiliki seorang mahasiswa ataupun bukan mahasiswa ya teman-teman, orang yang berambisi untuk maju ataupun mempunyai masa depan, pasti dirinya mempunyai goal setting ataupun target hidupnya. Oke, dalam podcast monolog kali ini kalian semua akan tahu nih apa goal setting seorang Naila Asyidulafi untuk masa depan. Dan semua goal setting itu akan ada tata caranya atau ada tips-tips untuk mengejar sesuatu atau mengejar target kita. Itu ada beberapa bergabung dalam sebuah komunitas ataupun sesuatu yang bisa menambah relasi untuk mengejar masa depan tersebut atau goal setting tersebut. Oke, goal setting punya aku ini itu banyak banget ya guys. Ada banyak banget, tapi ada 3 yang memang harus aku kejar, dimana 3 ini memang harus aku usahain, dan aku sudah bergabung di berbagai komunitas untuk mencapai goal setting ini. Jadi aku bakal ceritain satu persatu apa aja sih goal setting ataupun target yang harus aku kejar dalam waktu dekat ini ataupun untuk masa depan aku nanti untuk menjalani hidup. Oke guys, yang pertama yaitu entrepreneur ataupun pengusaha muda. Jadi kenapa ataupun apa alasannya aku pengen menjadi entrepreneur atau pengusaha di waktu muda? Karena memang sesuai jurusan aku prodi manajemen, aku di sini memang sudah punya target untuk menjadi pengusaha. Apapun itu usahanya, yang penting bisa untuk memajukan kesejahteraan ataupun bisa untuk membuka lowongan pekerjaan untuk para orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa komunitas yang emang aku sudah ikuti, yaitu yang pertama yaitu Women Pro Community. Ini singkatan ini seperti sebuah komunitas entrepreneur perempuan. Jadi di sini ada beberapa webinar ataupun pencerahan dari beberapa mentor yang berisi tips jadi entrepreneur. Ada salah satu tips yang aku ingat, yaitu salah satunya memanage waktu atau memanajemen waktu. Itu sangat penting ya teman-teman, karena memang manajemen waktu itu sangat dibutuhkan untuk kita menjadi seorang yang sukses. Oke, yang kedua, soft skill yang harus kita miliki sebagai pengusaha teman-teman. Pengusaha tentunya kita bisa mengatur keuangan, karena memang mengatur keuangan sangat dibutuhkan untuk kita menghitung laba ataupun rugi. Jadi nggak mungkin kan kita punya usaha tapi kita nggak tahu nih di mana untungnya, di mana ruginya. Harus, kalau seorang pebisnis, jiwa pebisnis kita tuh harus untung. Takutnya kita sudah berbisnis, kelihatannya uangnya banyak, tapi tuh belum tentu ini balik modal, nggak kerasa gitu perputarannya. Ada lagi tips yang harus kita pahami, yaitu bisnis itu harus sesuai passion kita ya teman-teman, sesuai kesukaan kita, supaya kalau kita menjalaninya itu dengan senang hati, walaupun capek itu akan terus kita jalani. Karena memang apa? Karena itu passion kita. Dan seorang pebisnis teman-teman harus punya prinsip ataupun keteguhan pada diri kita. Apa sih prinsip yang kita harus terapkan dalam hidup kita? Oke, jadi prinsip itu masing-masing ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu aku punya goal setting ataupun target supaya bisa berbicara di depan semua orang dan bisa public speaking tanpa belibet ataupun grogi nih teman-teman. Jadi untuk target aku dalam berbicara ataupun jago public speaking ini, aku bergabung dalam komunitas Berani Bicara Indonesia, yang itu berisi seminar public speaking, tips berani bicara ataupun webinar berani bicara. Salah satunya mungkin kita
kita harus mengolah suku kata ataupun kita harus memahami suasana audiens kita. Oke, selanjutnya yaitu target aku yang paling menurut aku itu gimana ya? Harus konsisten banget. Memang semuanya memang konsisten, dan ini tuh target yang ketiga itu aku pengen jadi vokalis selawat terkenal. Karena memang kenapa aku pengen jadi vokalis selawat terkenal? Karena di situ aku punya kesukaan ataupun punya hobi yaitu bernyanyi ataupun berselawat. Tentunya berselawat ya teman-teman. Kalau nyanyi itu cuma jadi sampingan aku ataupun hobi aja gitu. Jadi aku di sini memang belum bergabung di banyak komunitas, tapi aku sudah buat beberapa konten selawat di berbagai Instagram aku, ada TikTok, Instagram, dan lainnya. Oke, ada beberapa cara tips untuk membuat konten ini, yaitu kita harus dekati selawat yang lagi viral, supaya memang gitu kita perlu mengetek ataupun kita kasih hashtag selawat-selawat yang masih terkenal, karena itu memang masih booming ya teman-teman. Jadi masih banyak yang apresiasi dalam konten kita tersebut. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa komunitas yang sudah saya ikuti untuk mencapai goal setting ataupun target. Jadi terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kata-kata yang menyinggung. Semoga kita semua bisa memenuhi target ataupun mencapai target dan masa depan kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.